Dan kita akan coba buka kembali di browser jaringan lokal ini ya. Pada saat kita try again, nah jaringannya sudah bisa dibuka. Jadi solusinya seperti tadi ya. Ya, solusi untuk mengatasi jaringan server tidak bisa diakses dari jaringan lokal setelah dilakukan NAT, yaitu kita menggunakan atau membuat rule baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Sobat Jarkom, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi port forwarding yang tidak bisa diakses di lokal. Ya, seperti apa kasusnya? Langsung kita praktekkan saja. Oke, langsung saya tunjukkan di Mikrotik, dan ini kita buka terlebih dahulu Mikrotiknya. Kita akses menggunakan Winbox. Nah, di sini saya sudah melakukan port forwarding. Sorry, bukan yang ini. Sudah melakukan port forwarding dengan menggunakan IP public ini. Oke ya, ini saya copy dan saya tunjukkan ke server dengan IP ini. Nah, ketika saya coba dari luar, oke, ini saya coba dari luar ya. Ini browser di laptop saya yang tadi saya remote. Nah, dan ini sudah berhasil masuk ya. Nih, jadi saya sudah bisa mengakses server yang ada di lokal tadi menggunakan IP public. Namun kemudian masalahnya, nah ini kan saya lagi nge-remote nih. Saya lagi nge-remote. Nah, di komputer yang saya remote, ini kan jaringannya lokal ya. Jaringan lokal, ini saya akses menggunakan IP public yang ada di Mikrotiknya. Nah, ini ketika kita akses di jaringan lokal yang satu Mikrotik itu menggunakan IP publicnya, kalau nanti kan menggunakan domain. Nah, ini ternyata tidak bisa diakses ya. Jadi sepertinya diam. Ya, nanti pas diakses pun nanti yang muncul adalah komentar error. Oke, lama sekali ya. Ini menandakan bahwa tidak bisa diakses. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sangat gampang sekali. Dalam istilah routing ini namanya hairpin NAT ya. Di mana jaringan yang sudah dilakukan destinat itu tidak bisa lagi diakses dari lokal. Nah, untuk mengatasinya kita buat rule baru di firewall pada bagian NAT. Ya, ini tidak bisa diakses. Ya. Nah, seperti ini ya, connection timeout ya. Karena paketnya memang tidak bisa diteruskan. Oke, untuk membuatnya kita langsung masuk ke Mikrotiknya. Nah, cara mengatasinya gampang sekali. Kita buatkan rule seperti ini. Ini sudah saya buatkan, tinggal kita aktifkan lagi ya. Nah, cara membuat rule-nya, nah seperti ini. Kita buatkan rule pertama, kita buat pada source address-nya adalah jaringan lokal yang akan mengakses server kita. Kemudian destination-nya kita arahkan ke sini. Ya, ke IP server lokal kita. Dalam kasus ini IP server lokal saya ini 10.10.10.100. Kemudian IP-nya sorry bukan per 26, ini per 16. Nah, ini IP lokalnya 10.10.00 per 16. Kemudian ini protokolnya TCP dan ya destination portnya 80. Kemudian ini out interface-nya OLAN ya. Ini pastikan interface-nya adalah interface yang terhubung ke server. Jadi interface yang terhubung ke server. Nah, dalam hal ini interface yang terhubung ke server saya menggunakan nama OLAN di sini ya. Kemudian action-nya adalah masquerade. Kemudian ini lakukan hal yang sama untuk jaringan yang lainnya. Oke, selesai, kita klik OK. Dan kita akan coba buka kembali di browser jaringan lokal ini. Ya, pada saat kita try again, nah jaringannya sudah bisa dibuka. Jadi solusinya seperti tadi ya. Ya, solusi untuk mengatasi jaringan server tidak bisa diakses dari jaringan lokal setelah dilakukan NAT, yaitu kita menggunakan atau membuat rule baru. Nah, bagaimana dengan jaringan yang lainnya? Ya, seperti ini saya
pada network address-nya saya punya jaringan hotspot ya per 8, terus kemudian juga jaringan untuk yang lainnya ini per 24. Nah, lakukan hal yang sama. Caranya mudah sekali. Ya, ini tinggal kita copy saja. Atau kalau ingat ya nggak usah di copy ya. Kemudian kita yang jaringan ini kita buatkan kembali. Ya. Ini tinggal mudah kan, tinggal kita tambahkan di sini rule-nya, chain-nya source NAT, kemudian jaringan lokal yang akan kita izinkan untuk masuk ke server. Ya. Ini kita copy di sini. Kemudian destinatnya kita masukkan IP server kita, IP lokalnya ya. Setelah itu protokolnya TCP dan ini portnya 80. Nanti portnya silahkan disesuaikan. Kemudian out interface-nya adalah interface yang menuju ke interface server. Dalam hal ini saya gunakan online. Kemudian action-nya adalah masquerade. Ini tinggal diklik OK. Oke, kita lakukan hal yang sama, misalkan dengan IP yang lain lagi. Kita contohkan, misalkan di sini saya menggunakan IP 0. Oke ya, ini kita copy. Ya, ini yang per 24 juga sama, yang 17 juga sama. Kita lakukan hal yang sama. Ya, untuk mempercepat, ini saya copy saja. Ini tinggal kita klik copy dan ya pada generalnya ini tinggal kita ganti saja IP-nya. Seperti ini. Oke, kita oke. Dan ini kita copy kembali. Kemudian ya ini pada source-nya kita paste dan kita tambahkan IP yang lain. Oke, saya contohkan misalnya ini adalah 17. Sebenarnya bisa kita buatkan ini per 00 per 16 sama aja. Ya, tapi biar bisa diatur kalau saya satu-satu biasanya. Oke, ini tinggal kita ini bukan 1, 0 ya. Sorry terputus, saya lagi nge-remote-nya. Terlalu lama ini menggunakan yang gratisan. Oke, ini per 0 ya, tinggal klik OK dan OK. Oke, yang tadi ini ya. Generalnya ini per ya 0 per 24. Kemudian juga ini juga sama, ini per 8. Dan seterusnya yang ini per 16. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, dengan seperti ini kita akan bisa mengakses ya IP public di jaringan lokal kita. Ya, yang satu jaringan dengan MikroTik kita. Nah, ini. Nah, banyak kasus terjadi setelah dilakukan NAT itu tidak bisa diakses dari jaringan lokal menggunakan IP public tadi. Ya, tapi kalau dari jaringan luar seperti ini lancar. Ya. Nah, cara mengatasinya gampang sekali tadi. Itu dengan cara menambahkan rule sehingga kita bisa mengakses server dengan menggunakan IP public baik di jaringan lokal ataupun di jaringan public di jaringan luar. Oke, sekian dulu tutorial dari saya terkait dengan port forwarding ya, kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Karena ada pertanyaan di kolom komentar ya, semoga bermanfaat dan stay terus di channel ini, channel Sobat Jarkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.